Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ega Zahara, NIM 191110057 dari Prodi S1 Farmasi semester 2 kelas A Universitas Kaderbangsa Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang suspensi oral. Suspensi sendiri, menurut Farmakope Jilid 4 tahun 1995 halaman 17, suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Pengertian umumnya, suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Sistem yang terdispersi ini terdiri dari partikel kecil yang dikenal sebagai fase dispersi yang terdistribusi ke seluruh medium kontinu atau medium dispersi, di mana untuk menjamin kestabilan atau stabilitas suspensi ini umumnya ditambahkan bahan tambahan yang disebut sebagai bahan pensuspensi atau suspending agent. Pengertian suspensi oral. Menurut Farmakope Indonesia Jilid 4 tahun 1995 halaman 18, suspensi oral adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat yang terdispersi dalam pembawa cair dengan bahan pengaroma yang sesuai dan ditujukan untuk penggunaan oral. Secara umumnya, suspensi oral adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat yang terdispersi pada pembawa cair dengan bahan pengaroma yang sesuai dan ditujukan untuk penggunaan oral. Biasanya suspensi ini ada yang langsung diberi etiket, dapat digunakan langsung, ada pula yang harus dicampur oleh campuran padat untuk dikonstitusikan dulu sebelum digunakan. Persyaratan dari sediaan suspensi. 1. Jika dikocok harus segera terdispersi kembali. 2. Zat terdispersi harus halus dan tidak mengendap. 3. Mengandung zat dan bahan yang menjamin stabilitas dari suspensi. 4. Kekentalan tidak boleh terlalu tinggi agar mudah dalam penuangan dan dikocok. Kemudian, tidak boleh diinjeksikan pada intravena dan intratekal. Intravena sendiri pada pembuluh dan intratekal pada sumsum tulang belakang. Harus mengandung antimikroba. Suspensi harus dikocok sebelum digunakan. Jenis-jenis suspensi. 1. Suspensi oral, yaitu sediaan yang mengandung partikel padat yang terdispersi dalam pembawa cair dengan bahan pengaroma yang sesuai dan ditujukan untuk penggunaan oral. 2. Suspensi topikal adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat yang terdispersi dalam pembawa cair yang ditujukan untuk penggunaan pada kulit. Kemudian ada suspensi oftalmik, yaitu sediaan cair steril yang mengandung partikel-partikel yang terdispersi dalam cairan pembawa yang ditujukan untuk penggunaan pada mata. Suspensi tetes telinga, yaitu sediaan cair yang mengandung partikel-partikel halus yang ditujukan untuk diteteskan pada telinga bagian luar. Kemudian ada suspensi untuk injeksi, yaitu sediaan suspensi berupa serbuk dalam medium cair yang sesuai dan tidak disuntikkan secara intravena atau ke dalam saluran spinal. Kemudian suspensi untuk injeksi terkontinu, yaitu sediaan padat kering dengan bahan pembawa yang sesuai untuk membentuk larutan yang memenuhi semua persyaratan untuk suspensi steril setelah penambahan bahan pembawa yang sesuai. Kelebihan dan kelemahan suspensi. Kelebihan: memudahkan penggunaan pada bentuk cair, mudah diberikan pada dosis yang tinggi, mudah diberikan pada anak-anak, aman, mudah diatur dosis penggunaannya, mudah ditambah zat pemanis pada anak-anak untuk menutupi rasa pahit. Kelemahannya, kestabilannya rendah jika berbentuk checking. Larutan terlalu kental akan menyebabkan sediaan sukar dituang dan dikocok. Ketetapan dosis lebih rendah dibanding
sediaan larutan. Kemudian ada perubahan sistem dispersi, checking flokulasi, deflokulasi jika terjadi fluktuasi atau perubahan suhu. Kemudian harus dikocok untuk mendapatkan dosis yang diinginkan. Cara pembuatan suspensi dibagi menjadi dua metode, yaitu satu metode dispersi, dua metode presitipasi. Satu metode dispersi sendiri adalah metode dengan menambahkan bahan oral ke dalam mucilage yang telah terbentuk, baru kemudian diencerkan. Ada metode lain yaitu metode presitipasi, yaitu zat yang akan didispersikan pertama-tama harus dilarutkan dalam pelarut organik yang dicampur dengan air. Kemudian dilarutkan dengan larutan pensuspensi dalam air sehingga terjadi endapan halus dalam air dan tersuspensi dengan bahan pensuspensi. Formulasi dari suspensi oral ini terdiri dari 1 zat aktif, 2 suspending agent atau pensuspensi, kemudian ada zat tambahan yang terdiri dari pengawet, larutan dapar atau buffer, larutan pembasah atau wetting agent, zat penambah rasa, zat penambah warna, zat penambah bau, dan zat pembawa. Satu zat aktif, yaitu zat yang berkhasiat dalam suspensi. 2 pensuspensi atau suspending agent, yaitu bahan yang dapat meningkatkan viskositas dari suspensi sehingga pengendapan dapat diperlambat. Bahan pensuspensi ini dikelompokkan menjadi polisakarida, selulosa, larut dalam air, dan tanah liat. Polisakarida ini terdiri dari akasia atau gum, tragagan, Na-alginat, starch, katan gum, dan povidon. Akasia atau gum merupakan bahan alam yang berasal dari getah ekstrak dari tanaman akasia serbuk yang berwarna putih dan mudah dikontaminasikan sehingga saat ingin digunakan harus disterilisasikan. Digunakan pada mucilago dengan kadar 35% terdispersi dalam air. Tragakan merupakan ekstrak kering tanaman semak Astragalus. Umumnya, tragakan tidak larut dalam air, sehingga baik untuk membuat kekentalan yang sedang. Digunakan pada mucilago dengan kadar 6%. Kemudian ada Na-alginat, yaitu bahan yang berasal dari rumput laut digunakan untuk pembuatan gel seperti salep. Ada trak yang digunakan dalam membentuk kombinasi bersama karboksimetil selulosa dalam air yang akan menghasilkan produk kental. Kemudian ada katan gum, merupakan polisakarida semisintesis yang mengandung natrium, kalium, dan kalsium yang digunakan pada kadar 0,5%. Yang terakhir ada povidon, yaitu bahan yang larut dalam air dan etanol digunakan pada kadar lebih dari 5%. Kemudian ada selulosa yang larut dalam air, terdiri dari metil selulosa, hidroksimetil selulosa, natrium karboksimetil selulosa. Metil selulosa sendiri merupakan selulosa yang larut dalam air dingin tetapi tidak pada air panas. Pada konsentrasi yang lebih dari 1% akan membuat jernih, tetapi pada konsentrasi 5-10% metil selulosa ini membentuk gel yang bersifat plastis untuk terapi kunta. Hidroksimetil selulosa merupakan jenis selulosa yang larut dalam air panas dan air dingin, memiliki aktivitas permukaan yang rendah, bereaksi netral, dan menunjukkan koagulasi bolak-balik.
pada konsentrasi 5-10% membentuk gel seperti salep. Kemudian, natrium karboksimetil selulosa merupakan selulosa yang larut pada air panas dan dingin, warnanya jernih, sensitif terhadap pH, menghasilkan kekentalan rendah, sedang, tinggi, dan ekstrak tinggi pada konsentrasi 0,25-1%. Kemudian ada tanah liat atau clay yang terdiri dari bentonit dan figum. Bentonit sendiri merupakan jenis clay yang tidak larut dalam air tetapi menyerap air dalam membentuk suspensi kental. Figum merupakan jenis clay yang merupakan gabungan dari magnesium dan aluminium silikat yang digunakan sebagai pengental pada kadar 0,25-2%. Zat tambahan terdiri dari pengawet. Kriteria dari pengawet yang ideal yaitu pengawet harus efektif terhadap mikroorganisme spektrum luas. Pengawet harus stabil secara fisika, kimia, dan mikrobiologi selama masa berlakunya produk tersebut. Kemudian, pengawet harus tidak toksis, mensitas larut dengan memadai, dapat tercampur dengan komponen formulasi lain, dan dapat diterima, dilihat, dirasa, dan dibau pada konsentrasi yang digunakan. Kemudian ada larutan dapar atau buffer, digunakan untuk menjaga kelarutan obat. Kriteria buffer yang baik antara lain, buffer harus mempunyai kapasitas memadai dalam kisaran pH yang diinginkan. Kemudian buffer sendiri harus aman secara biologis. Buffer hanya mempunyai sedikit atau tidak mempunyai efek merusak terhadap stabilitas produk akhirnya. Zat pembasah atau wetting agent digunakan untuk penurunan tegangan antarmuka partikel padat dan cairan pembawa. Adapun zat penambah rasa digunakan untuk menutupi rasa tidak enak ataupun pahit. Contohnya zat pemanis berupa sorbito, sakarum laktis, dan invest sirup. Sirup berasa, minyak beraroma berupa cinnamon, lemon, anisi, dan penambah rasa sintetik seperti vanilin dan berbagai senyawa organik lain. Kemudian ada zat penambah warna untuk menutupi penampilan dari obat tersebut dan menambah daya tarik pasien. Zat pewarna yang digunakan berupa tartazin untuk warna kuning, amaran untuk warna merah, patent blue F untuk warna biru, dan klorofil untuk warna hijau. Zat penambah bau digunakan untuk menutupi bau yang tidak sedap pada obat atau zat aktif. Bau pada obat sangat mempengaruhi rasa yang ditimbulkan pada obat. Zat penambah bau berupa esensi dari buah-buahan yang sesuai dengan warna dan rasa dari produk tersebut. Yang terakhir ada zat pembawa digunakan untuk membentuk suspensi dari air murni. Hal-hal yang diperhatikan dalam suspensi ada kecepatan sedimentasi, yaitu dasar agar suspensi stabil dan tidak cepat mengendap, pembasahan serbuk untuk menurunkan tegangan permukaan dengan menggunakan wetting agent atau surfaktan, misal span dan twin. Floatasi atau terapung disebabkan karena perbedaan densitas partikel padat hanya sebagian terbasahi dan tetap pada permukaan. Adanya absorpsi gas pada permukaan padat, pertumbuhan kristal. Kekentalan atau viskositas mempengaruhi pola kecepatan aliran dari suatu cairan. Ukuran partikel yang kecil menghasilkan laju endapan yang lambat dan lebih beragam.
Volume sedimentasi untuk memudahkan dispersi dengan pengocokan agar menghasilkan sistem yang homogen. pH sebagai penentu utama dalam kestabilan suatu obat yang cenderung sebagai pengurai hidrolitik. Redispersibilitas yaitu kemampuan terdispersi kembali pada suatu sediaan suspensi. Sifat fisik suspensi yang baik antara lain: 1. Suspensi harus tetap homogen pada suatu periode, paling tidak antara periode penuangan dan pengocokan sesuai dengan dosis yang dihendaki. Kemudian, pengendapan yang terjadi harus mudah didispersikan kembali pada saat pengocokan. Kemudian ada suspensi harus memiliki viskositas yang sesuai untuk mengurangi kecepatan pengendapan partikel yang terdispersi. Partikel suspensi harus kecil dan seragam sehingga memberikan penampilan yang baik dan tidak kasar. Penggunaan suspensi. Beberapa orang, terutama anak-anak, sukar menelan obat yang berbentuk kapsul ataupun tablet, sehingga diusahakan dalam bentuk larutan. Jika tidak bisa larut dalam air, kemungkinan besar menggunakan suspensilah yang tepat. Kemudian, mengurangi penguraian zat aktif dalam air. Contohnya, menstabilitaskan oksid tetrasiklin HCl dalam sediaan cair pada air garam agar mudah terhidrolisis dengan air. Kontak zat padat dengan medium pendispersi dapat dipersingkat dengan mengencerkan zat padat medium. Contohnya, ampicillin yang dikemas dalam bentuk granul. Menstabilitaskan zat aktif pada air dengan menggunakan medium non-air sebagai medium pendispersinya. Contohnya, injeksi penisilin dalam minyak dan phenoxy dalam minyak kelapa untuk penggunaan oral. Untuk menaikkan luas permukaan saluran pencernaan sehingga dapat mengabsorpsi toksin-toksin atau menetralkan asam-asam lambung. Contohnya, koalin, magnesium karbonat, magnesium trisilikat, antasida atau clays. Sifat absorpsi serbuk yang halus digunakan untuk sediaan yang berbentuk inhalasi, yaitu zat yang mudah menguap seperti mentol, OL eucalyptus yang ditahan dengan menambahkan magnesium karbonat. Dapat menutupi rasa zat yang berkhasiat yang umumnya tidak enak dan pahit. Contohnya pada suspensi klorampenikol dengan menggunakan klorampenikol palmitas yang rasanya tidak pahit. Sebagai suspensi barium sulfat untuk kontras dalam pemeriksaan X-ray. Dan yang terakhir yaitu suspensi untuk bentuk aerosol.